Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kearifan lokal masyarakat Nusantara, awik-awik di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Materi ini merupakan mata kuliah dari wawasan sosial budaya maritim dengan dosen pengampu Bapak Fitra Wira Hadinata, SPI, MSc. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Yosafat Dedisius dengan NIM C10222211011. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan pendahuluan dari materi berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah perairan, yaitu sekitar 5,8 juta meter persegi, dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau. Sebagian pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Nah, salah satu dari pengelolaan berbasis masyarakat di Indonesia ialah melalui tradisi awik-awik di Lombok Timur. Konsep awik-awik pada perangkat aturan yang disepakati oleh komunitas tujuannya untuk mengatur perilaku sosial mereka. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana manfaat tradisi kearifan lokal dari tradisi awik-awik di Lombok Timur dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu kita akan melihat definisi dari awik-awik itu sendiri. Awik-awik adalah sistem pengetahuan dan praktik maritim tradisional yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang di masyarakat pesisir, terutama daerah Lombok, menurut Edi Setiono pada tahun 2016. Tradisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara membangun kapal tradisional hingga pengetahuan tentang navigasi, cuaca, dan ekosistem laut. Pengertian awik-awik itu sendiri adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Nah, awik-awik ini mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Serta awik-awik ini berupa orang yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi. Kemudian kita melihat sejarah dari awik-awik itu tersebut. Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan konflik di daerah pesisir, masyarakat Lombok merasa terpanggil dan menyadari untuk mengadakan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, dibentuklah awik-awik secara tertulis sebagai aturan main dalam pengelolaan perikanan demi menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Kekuatan awik-awik yang mengatur sistem pengelolaan bersama tersebut merupakan suatu kesadaran kolektif dari masyarakat. Peran nelayan dalam pembentukan awik-awik sangat besar dibandingkan peran pemerintah. Nah, jadi awik-awik ini terbentuk dari adanya konflik di berbagai wilayah pesisir, terutama pada masyarakat Lombok, sehingga masyarakat seperti tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dan lembaga masyarakat lainnya itu membuat peraturan adat yang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka yang dinamakan awik-awik. Kemudian kita bisa melihat nilai-nilai budaya kemaritiman. Kebudayaan maritim dipahami sebagai sistem ide, perilaku, serta karya yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat maritim. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, nilai budaya kemaritiman merujuk pada seperangkat prinsip, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan laut atau kehidupan maritim.
Nilai-nilai ini menjadi landasan cara hidup, interaksi sosial, dan pandangan dunia dari komunitas yang secara langsung terkait dengan laut, seperti nelayan, kelompok pesisir, atau komunitas lainnya yang hidup di wilayah maritim. Ini menurut pendapat Setiawati dan Sapitri pada tahun 2020. Nah, jadi dapat kita simpulkan dengan adanya nilai-nilai budaya maritim ini, nilai-nilai yang sama juga terkandung pada budaya awik-awik, tradisi awik-awik. Kemudian, peranan awik-awik. Peranan awik-awik pada masyarakat Lombok yaitu sebagai penyelesai konflik masyarakat Lombok. Nah, jadi di sini konteksnya jika ada semisalnya kasus seperti perkelahian, tawuran antara masyarakat, itu bisa diselesaikan secara hukum adat. Nah, hukum adatnya itu dinamakan awik-awik. Nah, maka di sini peranan awik-awik sangat kuat. Di sini awik-awik bisa menjadi dasar hukum yang bisa memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pembuat aturan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, awik-awik sebagai pengatur sistem perikanan berkelanjutan. Nah, jadi di sini tradisi awik-awik itu bukan sekedar sebuah aturan ataupun sebuah larangan ataupun bisa disebut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Lombok, tetapi juga sebagai pengatur sistem perikanan. Artinya, setiap kegiatan ataupun tradisi dari nenek moyang itu berupa tradisi tentang pelestarian lingkungan perikanan. Contohnya, dilarang menggunakan alat-alat berbahaya atau cairan-cairan beracun yang bisa merusak ekosistem laut seperti ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, jadi awik-awik ini juga berperan sebagai pengatur perikanan berkelanjutan untuk tahap berikutnya. Kemudian, jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku pada hukum adat awik-awik. Nah, di sini kami mengambil ada 6 jenis aturan yang berlaku. Yang pertama, itu adalah aturan larangan membuang sampah di laut. Aturan ini sudah jelas ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat di laut ataupun di pantai, kita dilarang untuk mengotori lingkungan sekitar tersebut karena dinilai bisa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, seperti merusak terumbu karang, bisa juga merusak hewan-hewan ataupun makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam laut. Kemudian, larangan untuk membuang kotoran di pantai. Nah, sudah jelas juga seperti larangan sebelumnya, yaitu larangan membuang sampah, larangan membuang kotoran seperti kotoran sapi, kotoran kambing, ayam, ataupun kotoran manusia itu sangat dilarang ya untuk dilakukan. Apalagi kita juga tahu bahwa dampak buruk yang terjadi jika kita membuang kotoran itu, maka air laut ataupun ekosistem laut akan tercemar karena kotoran yang dihasilkan dari pembuangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah larangan untuk menangkap ikan lumba-lumba. Nah, kita juga tahu bahwa ikan lumba-lumba itu merupakan jenis ikan yang bisa dibilang cukup langka. Nah, jadi dengan adanya aturan awik-awik ini, itu melarang masyarakat untuk menangkap ikan lumba-lumba yang seharusnya bisa hidup tenang di ekosistem laut seperti hewan-hewan lainnya. Kemudian yang keempat adalah larangan keluar bagi anak-anak menjelang sholat maghrib atau pada saat ufuk barat mulai muncul. Kemudian yang kelima, penentuan waktu untuk berangkat melaut. Nah, di sini penentuan waktu itu seperti contohnya misalnya pada air laut naik ataupun pasang ataupun pada gelombang tinggi itu nelayan dilarang untuk menangkap ikan dikarenakan pada waktu-waktu tersebut cuaca buruk bisa mengakibatkan gelombang besar sehingga itu sangat berbahaya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian yang keenam adalah larangan pada saat berada di laut. Nah, larangan pada saat berada di tengah laut ini merupakan larangan bagi orang-orang yang posisinya sudah melaut ataupun sudah
sudah melakukan penangkapan ikan dan lain sebagainya, itu dilarang untuk misalnya dilarang untuk menyebutkan kata-kata kasar atau sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi larangan ini juga diberikan kepada anak-anak dan juga remaja yang mungkin pengetahuannya masih minim tentang hal ini. Nah, kemudian dengan adanya aturan yang dibuat tersebut, pasti ada sanksi yang diberikan jika ada orang ataupun oknum yang melanggar dari peraturan tersebut. Yang pertama, apabila ditemukan dan terbukti ada oknum yang melakukan pelanggaran, maka oknum tersebut ditangkap oleh kelompok nelayan, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib di masing-masing wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta dibebani denda uang maksimal 10 juta rupiah untuk kemudian dilepas kembali. Yang kedua, apabila oknum tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan ini lagi, maka kelompok nelayan akan bersama-sama menangkap oknum tersebut, kemudian dilakukan pengerusakan atau pembakaran terhadap alat serta sarana dukung yang dipergunakan dalam kegiatannya. Dan yang ketiga, apabila setelah dikenakan sanksi pada poin pertama dan kedua tersebut di atas, oknum tersebut masih melakukan kegiatan dan terbukti bersalah, maka kelompok nelayan akan menghakiminya dengan cara pemukulan massal, akan tetapi dalam hal ini disebut pengeroyokan tetapi tidak sampai tewas atau mati. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh kasus yang pernah terjadi. Salah satu kasus di mana awik-awik digunakan oleh masyarakat adalah ketika para nelayan di Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menerapkan hukum adat atau awik-awik untuk melindungi keberadaan pohon-pohon mangrove di wilayahnya. Nah, jadi pada saat itu ada salah satu oknum yang dimana melakukan penebangan terhadap pohon bakau yang berada di kawasan hutan mangrove yang ada di Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tersebut. Nah, menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Cendimanik, mengatakan bahwa keberadaan pohon-pohon mangrove atau bakau itu penting untuk dilindungi karena memberikan manfaat sebagai pelindung dari angin puting beliung dan banjirop. Nah, oleh karena itu masyarakat melarang orang-orang untuk menebang pohon tersebut karena dampaknya juga akan dirasakan bagi masyarakat sekitarnya apabila pohon itu hutan tersebut sudah ibaratnya gundul, tidak ada lagi pohon yang masih tersisa di sekitaran pesisir pantai tersebut, itu akan mengakibatkan adanya banjirop ataupun gelombang besar yang bisa masuk ke wilayah sekitar pesisir. Nah, jadi fungsinya hutan bakau ini sebagai penahan dari air gelombang besar yang terjadi jika cuaca buruk terjadi. Nah, selain itu juga hutan bakau ini memberikan manfaat ekonomi karena menjadi daerah pemijahan ikan, rajungan, kepiting, ataupun kerang-kerangan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketua Kelompok Sumber Daya Madak Bersatu mengatakan di dalam aturan adat yang sudah disepakati dengan para tokoh dari Kecamatan Sekotong, setiap orang yang dengan sengaja mencabut atau menebang pohon bakau, maka harus menggantinya dengan menanam 100 bibit bakau. Nah, jika ekosistem mangrove sudah pulih, menurut dia akan mengembalikan fungsi hutan bakau sebagai pelindung fisik dari ancaman abrasi dan erupsi dari daratan. Oke, mungkin sekian
penjelasan materi dari saya. Mungkin jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.